Setelah saya membaca komen-komen VTuber di channel YouTube saya, 95% dari mereka bertanya-tanya, mengapa kok Miftahul Ulum yang duluan dipanggil oleh Bareskrim? Kenapa enggak Wilbert Kaimun saja yang dipanggil duluan? Atau kenapa enggak Yunita Atmojo saja yang dipanggil duluan? Atau kenapa enggak manajemen saja yang dipanggil duluan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menghabiskan waktu untuk mengadakan riset dari berbagai sumber. Ini dia jawabannya. Jadi gini ceritanya, kenapa Miftahul Ulum duluan yang dipanggil ke Bareskrim? Kenapa bukan manajemen VTube? Kemarin ada bocoran chat seseorang bernama Miftahul dengan tulisan, kenapa aku nggak dipanggil-panggil Bareskrim? Artinya Miftahul mungkin nggak sabar pengen cepat-cepat main ke Bareskrim. Nah, chat itu kemudian dikirim ke Japri akun saya. Lalu saya teruskan chat itu ke penyidik Bareskrim. Tak perlu waktu lama, ada surat panggilan dari Bareskrim untuk Miftahul Ulum. Pemanggilan Miftahul ini adalah langkah awal untuk menciduk para antek-antek VTube dan manajemennya. Mereka akan saling gigit-gigitan dan merambat ke semua leader yang terlibat pasti segera dipanggil. Kebetulan Miftahul Ulum ini adalah tetangga Yunita Atmojo di Jember, yang juga nggak lama lagi pasti dijemput atau dipanggil Bareskrim. Infonya Miftahul dipanggil duluan karena nantang Bareskrim. Leader Diamond itu pantas jika dipanggil. Soalnya duit kita hilang buat fast track, mereka malah enak-enakan tertawa. Udah aku desak pula, tetap nggak ada tanggung jawab. Ya biarlah uang diganti hukuman, mereka di penjara, kan jadi impas. Jadi gitu ya guys, itu dia jawaban atas pertanyaan tadi. Kita tinggalkan sejenak Miftahul Ulum beserta segala delik perkaranya. Sekarang kita bahas dulu yuk update VTube terbaru edisi 28 Januari. Tidak lengkap rasanya hidup ini tanpa membahas update VTube. Oke, langsung saja kita obrak-abrik. Saat ini kerap sekali kita melihat pemberitaan-pemberitaan baik di media, televisi, atau media sosial dan sebagainya tentang maraknya penawaran-penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. SBI menghimbau agar masyarakat hendaknya melakukan riset dan melakukan analisa terhadap jenis penawaran produk-produk investasi yang berujung merugikan masyarakat. Sebelum Anda berinvestasi pada produk atau barang atau jasa, pilihlah yang legal dan logis. Kurangnya literasi dan mudahnya masyarakat tergiur dengan tawaran-tawaran profit, high return, dan high risk menjadi sasaran para pelaku scammer. Sempat dibikin galau dan bingung dengan pernyataan bahwa melenceng dari salah satu channel Pandawa 5. Tapi saya merasa menangkap ada kejujuran dan ketulusan dari konten kreator lainnya. Semoga konflik ini akan segera berakhir ya Tuhan, dan semoga tergantikan dengan sukacita. Kalau VTube on, banyak yang diuntungkan, terutama pelaku usaha UMKM. Pertama, jika belum dapat investor, semoga Tuhan datangkan. Dua, jika lagi dalam proses, semoga dilancarkan segala urusannya. Tiga, jika sudah beres, semoga disegerakan on kembali. Manusia hanya bisa berencana guys, tetapi sang penciptalah yang menentukan segalanya. Misalnya nih, kalau ditentukan nanti malam VTube on, siapa yang tahu ya kan? Dan misalnya Tuhan berkehendak besok trompet sangkakala berbunyi, maka seluruh alam semesta dan jagat raya akan hancur lebur. Manusia bisa apa guys? Yang bisa kita lakukan hanya sabar dan sabar. Mau gimana lagi? Mau ke kantornya nggak tahu alamatnya, mau ke manajemen juga nggak mungkin. Mengandalkan konten kreator cuma motivasi. Ya sabar, sabar, dan sabar. Saling support dan menguatkan saja biar kita kuat dan sabar. Jika memang izin-izin VTube sudah lengkap, tolong dari pihak manajemen langsung yang memberikan informasi, bukan dari konten kreator. Kurang sabar apa? Kita member menunggu sudah hampir 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu sebentar ya kawan. Cuman saya bingung harus mengadu kepada siapa. Sedangkan pihak manajemen pun tidak ada kejelasan. Ini semua gara-gara grup FB pecinta kartun Jepang itu tuh. Mereka berdebat sama para VTuber di Facebook, terus mereka lapor ke OJK atau SBI. Gitu pas Februari jadi gini deh hasilnya. Perusahaan VTube harus membeli VV. Tidak boleh member yang beli VV. Inilah yang buat perusahaan nggak bisa on sebelum ada investor. Coba pakai sistem yang lama. Mungkin VTube sudah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia.
Betul sekali brother, kalau tanpa investor Pitup nggak bakalan di-on-kan. Tetapi sekarang sudah lengkap semua, tinggal nunggu dana landing terus on deh. Saya hanya ingin Pitup on dulu, jual VP bisa belakangan kalau Pitup sudah benar-benar stabil dan normal. Semoga aja Elon Musk terbuka hatinya untuk mau menjadi investor Pitup, kan duitnya banyak tuh. Secara ya kan orang terkaya di dunia. Sampai dana landing baru bisa on. Karena tidak mungkin kalau Pitup on tetapi PP nggak bisa dijual. Perusahaan wajib membeli PP member. Mari kita hitung-hitungan secara matematika. Andaikan 5 juta member dari 17 juta member menjual 10 PP aja saat Pitup on. Berarti dibutuhkan dana 7 triliun saat launch Pitup nanti. Ini duit hilang loh. Karena Pitup menyerap PP dari member. Sedangkan pemasukan dari iklan belum ada. Itu tadi andai hari pertama saja. Dan hanya jual 10 PP per member. Gimana kalau 17 juta member yang jual sekaligus 10 PP? Nggak bakalan bisa diserap sama manajemen pastinya. Kecuali kalau Pitup on dan PP tidak boleh dijual dulu. Nggak mungkin juga 17 juta member punya PP semua untuk dijual. Mungkin juga masih banyak yang harus nyangkul dulu buat nutupin paket-paket yang mau expired. Saya rasa dari 17 juta member itu kebanyakan ikutan yang gratisan. Yang fast track paling cuma 30%-nya saja. Masih lama kok kalau mau jual VP. Ya intinya modal awal untuk bayar PP saat on kan Pitup itu gede alias besar. Kalaupun urgent seperti itu, Pitup harus punya sistem rolling untuk membeli VP. Misal bulan ini untuk Provinsi Jawa. Bulan besok giliran Sumatera dan seterusnya. Sembari terus aktif menyedot para pengiklan lewat UMKM. Yang terakhir-terakhir banyak yang fast track saat beberapa tokoh agama dilibatkan. Bagi kita orang awam, tokoh agama sangat berpengaruh dalam mengambil sikap. Bagi yang fast track dengan bisnis risiko inilah kegagalan. 1 tahun uang tidak bisa diputar. Bayangkan kalau uang itu kalau diputar di bisnis lain. Sekarang manajemen Pitup siapa? Sepeninggal Wilbert Karimun dan Pak Prabowo. Dan tiba-tiba Mbak Yunita juga ikut walk out dalam mengawal Pitup on. Ada apakah ini? Yang terlebih pahit saat kebebasan untuk berpendapat dibatasi, seolah-olah kita membayar uang atau fast track untuk membungkam mulut kita sendiri. Kita member khususnya yang fast track sudah sangat dirugikan. Risiko manajemen dan perusahaan dikritik. Karena persoalan ini terjadi, yang lucu-lucunya kita yang member saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yakin gak yakin guys, yang diinginkan semua member kepastian hidup atau mati. Paling sulit menunggu yang tidak pasti ya kan. Itu lebih baik bagi kita bisnis yang penting jelas. Pitup memang legend brother. Kebenaran itu pahit di awal dalam memperjuangkannya. Tetapi ada kasih sayang Tuhan di situ. Risiko sudah menjadi pasangannya. Dari awal kita sudah berniat menegakkan kebenaran dan kebaikan dan memberantas kemunafikan. Masih semangat kalian? Yuk kita lanjutkan guys. Rumus sukses Pituber. Bertemunya peluang dan kesiapan. Karena peluang itu bersayap, hanya yang siap yang bisa melihat dan mampu menangkapnya. Lalu bagaimana dengan kisah mereka yang mendapatkan anugerah durian runtuh dan mereka yang mendapatkan keberuntungan secara tiba-tiba? Tentunya semua itu patut disyukuri dan kita pun ikut bahagia menyaksikan kegembiraan mereka. Namun saya ingatkan rumus sukses di atas coy. Tanpa kesiapan keberuntungan pun sia-sia. Segera lepas, lenyap, pergi jauh dengan sayapnya. Berhubung hari ini hari Jumat, yuk kita simak motivasi Jumat berkah. Metode menghadapi kesulitan kehidupan. Anda tidak sendirian, banyak yang lebih susah darimu. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Maka bersyukur itu lebih menenteramkan hati kita. Tuhan tidak mungkin mentakdirkan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Jalani dengan ketakwaan, yakini bahwa semua ada akhirnya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Satu-satunya yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Tuhan. Karena itu jangan bergantung kecuali kepada Tuhan. Apa yang telah ditetapkan untuk Anda tidak akan meleset dari Anda. Dan apa yang tidak ditetapkan untuk Anda tidak akan mengenai Anda. So guys, libatkanlah Tuhan dalam segala lini kehidupanmu. Rasakan bedanya dan bedakan rasanya. Kenalilah hakikat dunia, pasti Anda tenang. Ini dunia bukan surga, pasti tidak luput dari masalah. Yang enak terus itu adanya hanya di surga. Dan yang tidak enak terus itu adanya di neraka.
Yang dipilihkan Tuhan untuk Anda pasti lebih baik daripada pilihan Anda untuk diri Anda sendiri. Orang yang diuji masalah itu orang istimewa dan pilihan. Jika sabar, maka surga menanti. Semakin sulit ujian berarti semakin dekat jalan keluarnya. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan berpikir tentang bagaimana jalan keluar, karena sesungguhnya Tuhan jika menghendaki sesuatu, pasti menyiapkan solusinya. Ada cara yang tidak terbayangkan. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan, karena di tangannya semua kunci jalan keluar terbuka lebar. Lakukan hal ini guys, walau ada masalah, maka hidupmu akan tetap bisa dilewati dengan ketenangan. Yang pertama, istiqomah. Walaupun seberat apapun masalah yang dihadapi, jika tetap istiqomah, ini kunci keluar dari masalah. Yang kedua, ikhlas. Hadapi dengan ikhlas, jangan mengeluh, jangan menggerutu, dan jangan kesal. Karena saat Anda ikhlas, solusi akan ditemukan. Selanjutnya, syukur. Dominasi rasa syukurmu agar lupa dengan keluhanmu. Kemudian selanjutnya, sabar. Jadikan sebagai kekuatan mentalmu agar tetap tenang dalam hidup ini. Selanjutnya, husnuzon. Selalu berprasangka baik apapun kondisimu saat ini. Yang penting Anda berusaha dan berdoa. Kita lanjutkan keluh kesah VTuber. Sampai detik ini belum ada kabar baik dari manajemen. Hanya opini-opini dari konten-konten kreator VTube saja, biar kita tetap tenang dan senang. Tapi kalau 3 triliun dibagi 700 miliar, artinya uang investor cuma bisa bertahan 4 hari buat hidupin VTube. Ingat guys, 4 hari. Lewat 4 hari nggak tahu, lain cerita ya kan. Sedikit kalau investasi bisa balik lagi jadi keuntungan. Terlalu besar kalau cuma jadi pengeluaran ya kan. Nggak bakal dalam 1 hari atau minggu atau bulan itu member VTube jual pipi semua. Paling cuma berapa persen saja. Itu pun kalau pakai sistem penjualan rolling. VTube bakal bisa menangani masalah keuangannya dengan segera. Investor pasti sudah mikir-mikir sebelum menanamkan modalnya. Sekarang masalahnya investor bingung kenapa VTube masih direcokin sama para haters yang nggak ingin lihat rakyat Indonesia hidupnya sejahtera. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya info yang beredar, cek dulu kebenarannya. Baru itu namanya orang pintar dan bijaksana. Kalaupun benar, kita ambil sisi positifnya. Karena setiap kejadian pasti sudah Tuhan rencanakan dan pasti ada hikmahnya. Betul. Dan kalau benar VTube mau diproses, berarti SPI dalam hal ini 9 kementerian bakal keseret-seret. Soalnya sudah memberikan izin ke VTube, gitu aja logikanya. Pertanyaannya sekarang, beranikah Bareskrim memproses VTube yang didukung SPI atau 9 kementerian? Berprasangka baik selalu positif dalam menghadapi segala masalah yang ada. VTube itu sudah jelas legalitasnya. Just wait and see. Kalau menerima berita harus dari sumber yang jelas serta terpercaya. Jangan copy dan paste. Optimis dan yakin itu akan memberi energi yang baik buat kita semua. Keep smile to everyone. Kalau menurut saya yang harus ditangkap itu adalah si Chandra Teja dan kawan-kawan. Karena sudah ngerecokin VTube dan gak pengen lihat rakyat Indonesia makmur. Kan gara-gara dia VTube seperti sekarang ini. Yakin gak ada ujung akhirnya kalau kita harus bawa menerka-nerka. Sesuaikanlah dengan kapasitas kita sebagai member. Entar yang ada kita saling sikut, saling caci, ini nggak benar kan? Kita member harus bawa, cukup memantau saja, berdoa. Jalankan pekerjaan kita masing-masing buat ngebul dapur kita di rumah masing-masing. Setuju? Sebenarnya bukan mendukung, tapi memberikan rekomendasi supaya VTube bisa on kembali. Jadi saya rasa nggak ada hubungannya sama 9 kementerian. Menyimak lebih baik daripada bikin gaduh. Kegaduhan apapun nggak akan bikin masalah selesai. Gaduh nggak bikin VTube on juga ya kan? Sudah ada yang ngurus, kita tunggu saja karena kita sama-sama member di sini. Selagi belum ada info resmi artinya kita menunggu bareng-bareng. Tidak semua member akan jual pipi, bakalan banyak juga yang beli. Di sini ibaratnya pasar. Masa cuma penjual aja nggak ada pembeli? Karena di mana-mana dalam suatu bisnis tentunya saling menguntungkan dua belah pihak. Baik manajemen VTube dan para usernya juga. Mana ada orang buka usaha suatu bisnis maunya diuntungkan satu pihak saja ya kan? Kalau sudah ada investor 3 triliun, tinggal buat aturan saja. Bagaimana agar dana tersebut cukup agar perputaran uang berjalan stabil. Yang utama saat ini adalah VTube on dulu agar tidak ada lagi member yang berpikir enggak-enggak. Apalagi kita menunggu sudah hampir setahun loh guys.
Kadang nggak habis pikir mengapa mereka bisa mikir-mikir aneh-aneh. Bahwa menonton iklan nggak mungkin dibayar dari iklan yang masuk. Biaya iklan paling Rp35 per tayang. Penonton dibayar Rp14.000 per VP. Itu kan jelas-jelas nggak masuk akal. Maka member dibayar oleh member melalui fast track. Maka uang-uang member diputar-putar. Maka jadilah money game dan skema Ponzi. Udah guys, sekian dulu update YouTube kali ini. Pusing kepala, mikirin YouTube terus. Gue mau jalan-jalan nih. Yuk, siapa yang mau ikut bareng gue silahkan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.